Jadi alhamdulillah, misalnya kita mengajukan alhamdulillah sebesar-besarnya kepada Allah yang telah sempat mengarang kitab ini, karena setiap kitab fiqh dan tasawuf tetap diawali dengan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah serta selawat dan salam kepada baginda Rasulullah dan kepada seluruh famili dan sahabat beliau sekalian. Dan selanjutnya di sini dalam kitab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang atau pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang membuat seorang istri ini durhaka terhadap suaminya. Ini langsung dibahas mengenai tata krama seorang istri dalam memelihara suami, bagaimana sebenarnya dalam Islam. Karena apabila kita tidak benar dalam menghadap suami, maka sia-sia ibadah. Bermakna walaupun ibadah kita ada tapi digantung, tidak langsung diterima. Misalnya kita sholat rajin, puasa rajin, tapi kalau dengan suami itu kurang ajar atau dengan suami nusyud, maka ibadah puasa dan sholat itu digantung dulu. Bukan bermakna tidak diterima langsung, bukan, tapi digantung. Sampai kapan digantung? Sampai kita meminta maaf, sampai suami ridha lagi kepada kita. Kalau selama suami tidak ridha sama kita, selama itulah amalan kita digantung. Jadi sempat ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana seorang istri yang dia durhaka atau nusyuk pada suaminya tapi dia rajin sholat, ya, bagaimana sholatnya? Saya jawab kontan bahwa sholatnya tidak diterima, memang tidak sah. Sah sholat tapi tidak diterima, digantung. Jadi dia timbul pertanyaan lagi, apakah wajib mengqadha? Itu dia, ya. Apakah wajib mengqadha salat yang dia lakukan semasa dia nusyuk dengan suaminya? Jawabannya tidak usah. Karena bukan salat yang tidak sah, tapi pahalanya yang digantung. Begitu dia taat lagi kepada suami dan suaminya ridha, pahalanya langsung diangkatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak usah diqadha. Yang perlu adalah meminta maaf jika sudah nusyuk. Ini dia. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amal yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Jadi setiap perempuan wajib bukan wajib kifayah, ya, fardu bukan fardu kifayah. Tiap-tiap perempuan wajib mengetahui hal-hal yang membuat kita nusyuk kepada suami. Karena hal inilah yang menyebabkan ibadah kita diterima atau tidaknya oleh Allah. Jadi jangan mentang-mentang kita ini orang taat, jadi kita lupa akan kewajiban pada suami sehingga kita digolong pada wanita nusyuk. Begitu kita meninggal, pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena selama kita hidup tidak pernah suami senang berhati kepada kita, sehingga membuat suami jengkel. Dengan membuat hati suami jengkel itu sudah jadi nusyuk. Nanti ada disebutkan di bawah ini beberapa hal istri yang dikatakan nusyuk. Apakah termasuk kita? Kalau termasuk itu segera taubat. Bagaimana taubat daripada nusyuk? Taubat daripada nusyuk ialah dengan cara meminta maaf. Tidak boleh kita minta ampun sama Allah. Sampai kiamat tidak akan diampuni oleh Allah jika kita tidak minta maaf pada suami. Jadi salah pada suami, minta maaf pada suami. Ini enggak salah pada suami, minta maaf sama Allah, itu sampai kiamat tidak akan diampuni. Ya, itu caranya, cara taubat. Cara taubat nasuha daripada kesalahan dengan manusia, yaitu dengan meminta maaf kepada manusia itu sendiri. Cara taubat nasuha dengan Allah yaitu langsung meminta maaf sama Allah. Jadi beda, ya. Yang mana dosa dengan Allah, yang mana dosa dengan manusia, kita mesti bisa memilah-milahnya. Sehingga dengan kita tahu bahwa ini dosa dengan Allah, kita langsung bisa minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia, itu jangan menghayal diampuni oleh Allah jika belum meminta maaf kepada manusia ini sendiri. Yang paling sulit kita meminta maaf kepada manusia, karena manusia ini pelit kasih maaf. Ya, pelit sekali manusia ini. Makanya berhati-hatilah dalam hablum minan nas. Dalam hablum minan nas kita ini sedikit membuat hati manusia sesama manusia ini jengkel. Saya kita minta maaf, dia enggak. Kalau
kita membuat sesuatu hal yang membuat Allah murka, kita taubat, kita minta maaf, langsung dikasih maaf. Ini bedanya. Kalau manusia tidak. Apakah dosa manusia tersebut karena tidak maafkan kita? Tidak dosa. Cuma tidak dapat pahala. Dek patih lagi haba untuk hajat pegang. Kalau kita maaf benar, utang kita dah syadrong. Hanya istilah dah syadrong. Selama nak dikasih maaf, tetap kita tidak termaafkan, tetap kita berdosa di hadapan Allah. Cuma dia tidak dapat pahala memberi maaf, karena pahala memberi maaf ini cukup besar. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam hablum minan nas, karena sulit sekali meminta maaf kepada manusia. Cara minta maaf kepada manusia supaya dimaafkan ya dengan menyogok ya. Boleh enggak menyogok? Boleh? Boleh sogok? Enggak boleh? Tergantung. Itu jawabannya betul. Jangan jawab langsung tidak boleh. Boleh seorang istri sogok suami supaya dia kasih maaf. Atau sogok orang yang telah kita berbuat kesalahan supaya dia kasih maaf, boleh. Ya? Apapun yang membuat dia hati senang itu kan sogok namanya. Ya, tak mesti sogok itu dengan uang. Jangan menghayal sogok itu cuma dengan uang, enggak, ya. Dengan apa saja yang membuat dia hati senang, hati dia bahagia, itu namanya sogok. Sebelum kita kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kan sogok namanya. Ya, jadi kembali lagi ke sini. Pada hari akhirat, karena beberapa siksa yang azab Allah dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Ya, jadi di hari akhirat nanti kebanyakan wanita masuk neraka. Bukan sebab wanita itu tidak beribadah, tapi sebab wanita itu nusyuk pada suaminya. Kebanyakan karena tidak memelihara diri. Jadi wajib kita memelihara diri bagaimana kita khadam kepada suami yang benar, yang sesuai dengan aturan Islam. Jangan nanti alahkan saya sudah masak nasi untuk dia, sudah saya taruh di situ, khoyak menjak ayah urusan itu enggak khadam namanya, itu bukan khadam namanya. Nah, jadi sesuai dengan aturan Islam kita harus memperhatikan bagaimana caranya yang betul. Supaya tidak sia-sia segala amal ibadah, sehingga di hari akhirat nanti kita tidak menyesal. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi, ya Allah, saya ingin menembus kesalahan saya, tidak lagi. Ya, tidak lagi ada kesempatan kedua. Kalau sudah melalui alam barzakh, kalau sudah masuk ke dalam alam barzakh, jangan pernah menghayal untuk kembali lagi, mustahil. Jadi disinilah kita memperbaiki diri. Yang sudah berbuat kesalahan kepada suami, taubat nasuha dengan meminta maaf. Yang belum, mohon jadi bekal. Mohon jadi bekal supaya nanti bisa memelihara suami dalam berumah tangga. Maka pada hari itu sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. Nah, seperti yang kita bilang barusan ya, tidak ada guna menyesal kita di hari akhirat nanti kalau kita tidak memperbaiki di sini di dunia. Di dunia punya kesempatan kita untuk memperbaiki kehidupan kita yang kekal nanti. Kalau sudah melalui alam barzakh, alam kubur, itu tidak ada kesempatan lagi. Orang yang di dalam dunia bisa meminta atau mendoakan 3 hal untuk kehidupan dia di dunia, untuk kehidupan dia di dalam kubur, dan untuk kehidupan dia di akhirat. 3 hal bisa seorang yang masih hidup di dunia ini untuk meminta kepada Allah. Tapi orang yang di dalam kubur tidak bisa lagi, sudah terbatas. Orang yang di dalam kubur hanya bisa meminta 1 hal. Apa itu? Untuk orang yang masih hidup di dunia. Jadi untuk dia sendiri di dalam kubur sampai dia sendiri di dalam akhirat, dia tidak bisa lagi berdoa. Sudah tercegah doanya, tidak lagi diterima. Tapi kalau doa untuk kita itu masih diterima. Betul mak meninggal. Yang mak tanya yang ke dalam kubur, jadi berdoa kita tanya macam dia. Baik pernah fikir apa ni nak kami gaya, apa ni doa ni, apa ni doa ni. Hang terima untuk berdoa dan
Tapi untuk kitanya ya tidurnya, yo kita menerima. Tapi kalau kita di dunia ada kesempatan kita bisa berdoa untuk kita sendiri di dalam kubur, untuk kita di akhirat, serta untuk kita hidup di dunia. Ini kesempatan emas bagi yang masih hidup. Ya, jadi kalau ada misalnya orang tua sudah meninggal, itu cara kita taat kepada orang tua yaitu dengan mendoakan. Dengan kita mendoakan orang tua akan mendoakan kita. Makanya dalam surau semalam apabila ditanya hana dalam doa kepada Rusyid di Mengge, nyan pusaka papa kepegangan kita. Ya, tahu ya pusaka papa? Nah, itu dia. Makanya kita harus berdoa, jangan melupakan orang tua walaupun sudah meninggal. Udah kembali lagi ke sini. Yang ini kita katakan adalah penyesalan di akhirat nanti tiada lagi berguna. Jadi untuk memperbaiki semua kesalahan untuk kita supaya dapat mencapai kebahagiaan akhirat yaitu dengan cara kita perbaiki di sini di dunia. Di dunia, disinilah kesempatan emas yang dapat kita laksanakan. Ya, makanya perbaikilah sebelum ajal menjemput kita. Seperti firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'ul mujrimina fihil hasyatu wan nadamah. Artinya pada hari kiamat itu tiadalah beroleh manfaat akan segala orang yang berdosa padanya oleh citanya dan sesalnya. Ini ayat Al-Quran jelas Allah mengatakan tidak ada manfaat kita menyesal di hari akhirat. Yang dikatakan menyesal sudah terlanjur basah ya, sudah terlanjur. Kalau sebelum namanya apa? Bukan menyesal. Kalau sebelum kita melakukan sesuatu kita sudah betul-betul ingat, itu namanya mempersiapkan diri. Tapi kalau sudah terlanjur itu namanya menyesal. Ingat sesudah terjadi itu namanya menyesal. Ingat sebelum terjadi itu namanya persiapkan diri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah persiapkan diri. Jangan sampai menyesal nanti. Kalau sudah menyesal nanti itu tidak ada gunanya lagi. Karena sudah terlanjur, sudah terjadi, tidak bisa lagi kembali. Ya, jadi disinilah Allah SWT mengingatkan kita makhluk supaya terus selalu mengingat akan akhirat sebelum terlanjur kita masuk ke alam akhirat dan menyesal akan hal di dunia ini. I'lam, artinya ketahui olehmu bahwa sungguhnya durhaka perempuan akan para suaminya itu telah memberi fatwa oleh beberapa ulama. Yaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhakalah ia sebab menegah ia akan suaminya daripada mengambil kesukaan. Sama ada wati ataupun lainnya. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam hal nusyuk atau durhaka suami istri kepada suami, ada beberapa fatwa ulama ataupun pendapat ulama yang mengukakan adalah ada beberapa hal yang membuat seorang istri ini durhaka kepada suami. Di antara lain di sini disebutkan adalah yang pertama, seorang istri melarang suaminya untuk menyentuh dia di mana-mana yang dia sukai. Karena kita ini milik suami. Saat ijab kabul saya terima nikah binti bulan itu sudah sah 100% tubuh kita milik suami. Jadi kita tidak boleh menentahnya. Ya, tidak boleh kita melarang suami untuk menyentuh tubuh kita di mana yang dia sukai. Mau dia pegang kaki, mau dia pegang tangan, mau dia pegang rambut, itu terserah dia. Kalau kita menegahnya, ini perkataan ulama. Siapa saja yang menegahnya tidak mau saat disentuh, maka dia adalah nusyuk. Ini sebab pertama. Banyak terjadi di ketika seorang istri marah pada suaminya. Ya, atau kematawi nan hina ini. Ketika mungkin ukun cemada. Ya, bilangnya, ukun cemada apa? Ya, anak pada dendam berinya, hancur pada dendam. Ya, tidak boleh kita balas dendam. Lepret malah, berlaku juru. Lepret malah.
belah dendam. Roh untuk malah jom ikut bengek. Jangankan kita menghadap ke hadapan dia, kita membelakangi malah. Jangankan kita izinkan dia sentuh, tak pernah dengar malah itu nusyuk. Kalau seandainya suami tidak rida dan dia marah, Pak Boyulan ini cukup berani. Itu kalau kalian dendam, yang nusyuk kan durhaka. Makanya tidak boleh menegah suami menyentuh tubuh kita di mana-mana saja yang dia sukai. Dan kapan saja. Kapan saja, tidak ada batas. Mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi, terserah dia. Umayong ayong tun bingo lain. Reza? Hah? Reza di mulut, tidak di hati. Ya? Makanya kita harus mengizinkan. Kalau misalnya kita tidak mau melayani, kalau misalnya tidak ada suami tidak lain, layanilah sepenuhnya. Kapan saja dia mau, jangan pernah menolaknya. Kalau menolak itu sudah musyrik menurut sebahagian ulama. Nyokan habalita. Ya? Ini yang pertama. Sama ada wati atau lainnya. Sama dia misalnya dia menyentuh kita tujuannya untuk main-main, ataupun dia menyentuh kita untuk memang untuk menjima. Itu terserah dia. Karena tubuh kita milik dia. Mayong kawin hana cinta, lo ada hana cinta wahyu. Baik tiga hana cinta, hana jole, anjur, durhaka. Hah? Makanya sebelum menikah kita disuruh untuk memilih pasangan. Baik pilih yang ganteng, yang boneng hantung. Bukan memilih wajah paras, tapi pilih yang pertama agama. Ini sama statusnya. Jangan kirain, jangan mentang-mentang Rasulullah mengatakan memilih istri, hal tersebut tidak berlaku pada istri, pada wanita, berlaku sama-sama. Bagaimana Rasulullah menyuruh seorang laki-laki memilih calon istri? Yang pertama agama, ya. Kita sebagai istri juga begitu, sebagai calon istri juga begitu, harus memilih yang pertama agama. Yang kedua keturunan. Kita juga sebagai istri atau sebagai calon istri harus memilih keturunan. Ini berlaku sama-sama. Keturunan sampai keturunan pancuri. Hingga huwatakan ibadah yang keturunan pancuri, karena kan biasanya kenapa dalam Islam disuruh memilih keturunan? Karena biasanya keturunan itu membawa akan hal yang apa yang diturunkan. Misalnya pegah gen, ya, gen. Kalau anak hukum bahasa biologi, yang jelas katanya, ya, gennya biasanya apa? Sebagai bagaimana gennya, begitulah yang akan terjadi. Walaupun sedikit, makanya keturunan ini berpengaruh. Rasulullah menganjurkan memilih keturunan, gen yang good, keturunan yang bagus daripada misalnya keturunan tengku atau ustaz. Artikel yang keturunan tentera, yang anak pasti jadi tentera. Yang keturunan polisi, yang anak mesti jadi polisi. Gen. Biasa aja, tapi ada juga yang tidak. Ini kan teori. Nah, jadi keturunan ini disuruh pantau oleh Rasulullah saat kita ingin memilih pasangan. Bagaimana cara katanya hukum dalam kawin anak zina? Ini pertanyaan. Kita menikah dengan anak zina, bolehkah? Boleh. Sahkah? Sah. Cuma keturunannya mungkin kurang bagus. Kalau misalnya sudah mantap di hati, nanti perbaiki saat sudah menikah.
Ya, mia orang mana gedidik istri. Mia istri susah untuk mendidik suami karena istri hanya hak urusan campur tangan dalam kemaksiatan suami. Misalnya suami pulau sabe yang kalatin tak kalen, ataupun suami misalnya dia melakukan hal-hal yang haram yang lain, misalnya perampok. Itu istri tidak ada urusannya dengan pekerjaan suami. Jangan mentang-mentang dia ini perampok, mentang-mentang dia ini toki sabe, kita tidak mau khadam, kita tidak dosa. Yang khadam tetap wajib walaupun dia itu seorang perampok. Itu tidak ada urusannya dengan kita. Kenapa begitu? Begitulah hukum Islam. Karena di akhirat nanti seorang suami akan dipertanyakan yaitu kesalahan dosa istri. Apabila istri bersalah dan suami tidak menegak, maka dosa istri akan diberi untuk suami. Begitulah terjadi apabila suami tidak mau mendidik istri di akhirat nanti. Tapi kalau istri tidak ada urusannya, misalnya suami perampok, istri taat, nanti di akhirat dia akan dihisab. Kenapa kamu tidak mendidik suamimu? Tidak ada kewajiban mendidik suami. Makanya bangunan itu medis. Oke, saya senang katanya orang itu yang kata dia baru yang temu saat merek. Ya, tapi dengan syarat itu pura-pura anak itu. Tapi kalau tahu, pura-pura tidak tahu, dan apalagi mendukung malah bisa ada banget aku puji dong betul. Ya sama-sama cuma lambat kabel. Tapi kalau misalnya betul tidak tahu ataupun kita tidak bisa tapi dan kita tidak mampu untuk mencegah, yang dosa loh. Dari zaman itu, tidak lagi. Yang tak guna tadi, dia mengamalkan. Ya, jadi ini dia. Seorang istri adalah tidak boleh melarang suaminya untuk mewadahi kita atau untuk menyentuh, baik menyentuh ya ini itu hanam salah. Cun aja, loh. Nyoba lagi di anak aku lagi di lo, mungkin dia kau udah kaki. Seperti menegaknya akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang yang mana-mana tempat daripada badan. Jelas kan? Ya. Seperti kita melarang misalnya yang dikatakan di sini semua tubuh kita ini milik suami. Ya, cobeng itu silahkan jun. Ataupun dia mau apapun kita tetap harus diterima. Tetap harus misalnya kita capek pulang sekolah, ya, kita capek pulang sekolah, nggak mendem bengkok mendem, sama lu meruhe. Kebetulan suami di rumah sudah menunggu sudah tenang sekali. Odeh betul gede hati buhekku, ya itu dosa itu nucu. Mentang-mentang kanyo yang cara segi suami anak kerja di rumah, yang galak-galak kanyo, cuma lampu, yang terserah dia mau malam mau siang itu terserah dia. Jangan larang-larang. Walaupun misalnya dengan kita pergi sekolah menegak kita untuk khadam kepada suami, maka tinggalkan sekolah. Mau? Kibar mau ngupeng kita. Ini kerja kalau karena nafkah wajib tanggung suami. Ya. Makanya suami sekarang sangat beruntung. Kenapa? Banyak istri sekarang yang mencari nafkah. Ini keberuntungan suami zaman sekarang. Kalau suami zaman dulu pada masa Rasulullah di Arab tidak ada istilah perempuan cari nafkah. Sehingga tidak ada istilah pembagian harta bonomi. Nya hana istilahnya dalam Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya suami istri itu bekerja. Sekarang terjadi realita terbalik. Suami yang di rumah, istri yang kerja. Padahal nafkah tanggung jawab suami, istri apa tanggung jawabnya? Khadam.
Bolehkah seorang istri mencari nafkah? Boleh, dengan syarat diizinkan sama suami. Kalau suami tidak mengizinkan, 10 juta menumpuk tiap bulan, tetap tidak boleh, tinggalkan. Karena ini untuk akhirat. Tapi kalau suami mengizinkan, silakan. Mau miliki hak angin, coba lagi hak angin. Kadek, jut kayak minta rezeki, jut kayak itulah. Wadah turun, gaji sini apa? Yang tak angin. Ya, boleh enggak? Boleh. Orang dia ya mengizinkan. Kalau dia nggak mengizinkan, kita boleh enggak jadi nafkah? Tidak boleh. Jadi kalau dia minta aturan-aturan seperti itu, harus ibu-ibu bagi 2. Yang kabrak. Bak perkara bagi 2 gaji, yang kabrak. Berat ya? Oh, belum. Ya, sebenarnya dalam Islam begitu. Tapi kalau dia disyaratkan, maksudnya boleh pergi mengajar, boleh cari nafkah dengan syarat nanti hasilnya kita bagi 2. Gimana? Kalau enggak, saya tidak mengizinkan. Wajib bagi 2, nggak boleh biarkan. Hasil kita bagi 2. Kalau dia mensyaratkan seperti itu, saya izinkan dengan syarat bagi 2 hasilnya. Bagaimana? Ya. Ya. Makanya suami sama sekarang beruntung dapat istri yang mau cari nafkah. Dan istri sekarang beruntung dapat suami yang tidak meminta nafkahnya bagi 2. Hasil daripada kerja kita. Kalau misalnya disyaratkan, yang mesti. Ya. Karena kita ini pergi adalah dengan izin suami. Kalau tidak mau seperti itu, jangan menikah. Ya, boleh kita tidak menikah, boleh, tidak masalah. Asalkan dengan satu syarat, apa? Menikahkan dalam kuragamnya, anjur. Cewek nak menikahkan yang hancur. Hah? Kira-kira kamu cewek yang menikah. Kira-kira kamu menikah harus patuhi segala peraturan suami atas nama tidak melanggar daripada perintah Allah dan Rasulullah. Maka kembali lagi adalah pilihlah suami yang beragama. Pilihlah suami yang keturunannya yang baik. Pilihlah suami yang ya. Merdeka kalau suami yang kaya lagi dalam Islam. Jangan kawan-kawan yang kita berdua. Ya, itu memang dianjurkan yang kaya. Setidaknya walaupun tidak kaya, dia bertanggung jawab. Ya, walaupun tidak kaya, dia bertanggung jawab. Karena nafkah dalam Islam, ya, nafkah dalam Islam ini beban suami 100%. Tapi bukan menurut kebutuhan istri. Baik pikir orang perlu budak yang yun 3 juta, perlu baca yang yun 2 juta. Wajib di suami kira kita timbulun salah. Yang benar adalah nafkah yang diberi kepada istri itu menurut kesanggupan suami. Kadang suami awak tiura EU ditoba, padi ditoba hidup tiba. Man hidup koran biaya operasional roy. Mang tuh hidup buat tanya. Hanse betan. Tuntut lebih. Jangan tuntut lebih. Itu aturan Islam. Yang suami bertanggung jawab. Ya. Berapapun yang didapatkan hasil keringat dia bawa pulang ke rumah. Dan dia beri dan dia nafkahi istri sesuai kemampuan suami, bukan sesuai kebutuhan istri. Ini yang perlu digarisbawahi dalam mazhab Syafi'i. Ini mazhab kita.
Menurut kebutuhan kita bagaimana? Dia tidak mesti memenuhinya. Tapi menurut kesanggupan dia. Makanya beruntung jika ada teman si Dodo yang kaya. Nah, boleh yang kaya, hana boleh. Yang penting agak tidak guna kaya harta, tapi batin tersiksa. Bisa jadi itu terjadi karena agamanya kurang. Han sakit hati itu. Pengkuk jai. 3 minggu 3 kali upah Medan. 3 minggu 3 kali upah Medan. Kayaknya yang minta nak dia jajan di luar. Han sakit hati. Sakit. Itu sebab terjadi kenapa? Tidak adanya agama. Karena agama perlu penting. Setidaknya kalau ada orang ada agama menyangka kaya kahawal hadiah jajan ke di Medan. Hoci nikah lain. Kabrando. Nikah lain kabrando. Yang menyata apakah hati kaya Allah.